Hai, halo semuanya. Seni bela diri. Jika kita membahas seni bela diri, maka sesungguhnya hal ini tidak luput dari kehidupan manusia, bahkan sejak zaman manusia purba. Sesungguhnya, mereka sudah menggunakan teknik bela diri meskipun di situ teknologi belum sebagaimana bagus. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Meskipun tidak ada bukti tertulis, tentu saja tidak ada bukti tertulis karena mereka belum mengenal tulisan di masa itu. Kita bisa mengetahui kalau mereka bisa melakukan teknik bela diri dari gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang ada di gua yang tersebar di seluruh dunia. Dari gambar-gambar tersebut kita bisa melihat kalau mereka telah menggunakan alat-alat berupa tombak, pedang, panah, dan berbagai hal lainnya. Sesungguhnya dari pengguna senjata-senjata tersebut saja sudah termasuk dalam seni bela diri. Nah, di periode selanjutnya, di zaman manusia sudah mulai maju dan sudah memiliki peradaban, teknik bela diri bertambah fungsinya. Tidak hanya untuk membela diri dari hewan liar, tidak hanya untuk berburu, namun juga digunakan untuk hal yang lebih ekstrim seperti peperangan misalnya. Tentu saja kita tahu bahwa dari zaman dahulu mereka menggunakan pedang, tombak, dan senjata-senjata melee lainnya, senjata melee lainnya. Nah, untuk menggunakan senjata-senjata tersebut dibutuhkan suatu ilmu yang membuat mereka menggunakan senjata-senjata tersebut secara efisien dan memiliki impact yang besar. Di periode selanjutnya di zaman manusia modern seperti kita saat ini, jikalau kita membahas mengenai seni bela diri khas Indonesia, tentunya yang terpikirkan oleh teman-teman semuanya adalah silat. Apalagi kalau bukan silat. Dan di sini kami akan membahas salah satu komunitas silat yang sangat terkenal, yang sangat luas dan sudah mendalami ilmu silat dari zaman dahulu kala, yaitu silat Minangkabau. Di sini kami kelompok Silat Minangkabau akan menjelaskan mengenai fakta-fakta, pengertian, dan perbedaan mengenai silat tradisional dan juga silat modern kepada teman-teman sekalian. Semoga video kami bisa membawa suatu ilmu baru dan juga menemani waktu teman ke depannya dengan hal yang bermanfaat. Di sini saya Fajar Purnamradi, Saya Razik, saya Vivo, saya Aidil. dan kameramen kami yaitu Teguh akan membersamai waktu teman-teman ke beberapa menit ke depannya. Nah, di sini kami membuat video ini bertujuan untuk melestarikan, menjelaskan, dan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai salah satu tradisi tradisional kita, yaitu mengenai silat tradisional. Nah, mengapa harus kita lestarikan? Ada beberapa poin penting yang menjadi alasan kami untuk memperkenalkan dan juga memperkuat mengenai budaya kita ini. Nah, yang pertama itu untuk memperkuat jati diri bangsa kita. Nah, di sini penting bagi kita untuk memperkuatkan jati diri kita dengan budaya-budaya tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu, supaya budaya ini tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi-generasi ke depannya. Nah, masuk ke poin kedua yang masih berhubungan dengan poin pertama, yaitu untuk supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Nah, di sini jika suatu bangsa tidak memiliki jati diri yang kuat, maka tentu saja budaya luar akan mudah untuk mempengaruhi mereka. Jika semakin mudah mereka terpengaruhi, maka semakin mudah pula pengaruh-pengaruh buruk bisa masuk kepada mereka. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa referensi gerakan yang sudah ada sejak zaman dahulu, gerakan-gerakan yang tidak akan pernah hilang, karena gerakan-gerakan dasar ini yang menjadi landasan kita untuk bertarung ke depan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan, tolong pegang ini sebentar. Nah, beberapa gerakan yang tidak akan pernah hilang, yaitu yang pertama tentunya pukulan, tendangan, elakan, dan tangkisan. Nah, untuk silat sendiri sebenarnya masih ada banyak variasi gerakan lainnya seperti jatuhan, sapuan, dan lain-lain. Namun hal itu biasanya tidak terlalu sering digunakan karena itu lebih kompleks dan digunakan untuk perlombaan biasanya. Di zaman dahulu mungkin tidak sebegitunya penggunaan dari gerakan-gerakan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Sebelum melakukan gerakan itu sendiri, tentunya ada hal yang penting, yaitu kuda-kuda dan posisi tangan kita. Ada kuda-kuda tengah, depan, dan samping. Nah, di sini itu pukulan, ada pukulan lurus begini. Itu bisa, kalau dalam silat tradisional kita mengutamakan ketepatan dan juga kekuatan. Karena tujuannya untuk menjatuhkan lawan, sebisa mungkin kita pukul sekeras mungkin sehingga kita hanya membutuhkan 1-2 gerakan sehingga lawan lumpuh. Nah, selanjutnya ada pukulan
samping seperti ini, seperti hook ya gitu. Ada pukulannya seperti ini, dari samping pukul ke depan. Itu dalam pukulan ini kita perlu memutarkan pinggang kita supaya kekuatan kita bisa tersampaikan. Seperti ini. Nah, yaitu tendangan. Di sini saya akan menunjukkan beberapa variasi tendangan. Di depan. Tahan. Pukulan samping. Tidak besar. Pukulan tendangan T. Ibu taruh kok apa yang dua? Pukul pas ya upaya tangkisan pukul untuk seterusnya elakan dan juga pairing. Untuk dalam pertarungan sesungguhnya kita sebenarnya dibebaskan untuk memukul lawan di bagian manapun, tidak seperti pertandingan yang kita dilarang untuk memukul area vital dan juga kepala. Kalau dalam pertarungan sebenarnya kita dibolehkan seperti menendang bagian kemaluan ataupun kepalanya. Oi, ya anak muda, silakan jam lebih. Apa maksudnya? Atau kau mati sekarang? Nah, dunia ini luas. Janganlah engkau mencari nafkah dari hal-hal yang tidak halal. Alaca. Maka timbullah suatu tanda tanya besar. Apa perbedaannya silat modern dan silat tradisional? Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali perbedaannya. Namun di sini saya akan merangkum beberapa poin penting saja. Yang pertama itu tujuan mereka berbeda. Yang mana silat modern itu kebanyakan dari mereka meskipun tidak semuanya lebih berfokus kepada perlombaan, perlagaan dan bisa ditunjukkan pada orang lain. Sedangkan di silat tradisional mereka bertujuan untuk melindungi diri. Meskipun di silat modern itu tentu saja masih memiliki tujuan untuk melindungi diri, namun berbeda dengan silat tradisional. Yang mana silat tradisional ini diajarkan dan digunakan dengan teknik yang efisien untuk bisa melumpuhkan musuh secepat mungkin gitulah. Hanya dengan 1 atau 2 gerakan diharapkan musuh sudah tumbang. Sedangkan kalau seperti kita tahu kalau perlombaan itu lebih mementingkan poin. Mereka bertarung untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Bagaimana mereka bisa melontarkan pukulan, tendangan dan jutuhan sesering mungkin. Nah, di silat tradisional ini menggunakan waktu latihan di malam hari ataupun di pagi hari. Hal ini disebabkan karena orang-orang terdahulu percaya kalau di waktu malam dan di waktu pagi subuh itulah terdapat hawa-hawa dan waktu-waktu yang sakral. Mereka menggunakan waktu itu tidak hanya untuk melatih fisik mereka, namun juga untuk melatih batin dan juga keimanan mereka, sehingga mereka tidak hanya bertarung dengan fisik namun juga iman. Halo semuanya, kalau kita membahas mengenai seni bela diri, maka sesungguhnya hal ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seni bela diri tidak luput dari kehidupan kita. Bahkan hal ini sudah ada sejak zaman purba, sudah ada sejak zaman manusia purba. Ya anak muda, silakan barangmu itu. Apa maksudnya? Atau kau mau mati sekarang? Nah, dunia ini luar. Janganlah kamu mencari nafkah dari hal tidak.